Kemudian untuk output program di pendampingan desa ini adalah memiliki mindset kepemimpinan tanpa jabatan eh, atau raja tanpa mahkota, harta, tahta, kata, dan cinta. Jadi hartanya banyak bisa kita bilang sukses, kemudian hartanya tidak banyak tapi tahtanya tinggi bisa kita bilang sukses, hartanya tidak banyak, tahtanya tidak tinggi tapi katanya didengar banyak orang, itu juga orang sukses. Atau yang tidak punya ketiganya tapi dia dicintai banyak orang, itu juga bisa dibilang sebagai orang sukses. Pak, ini apakah harus semua? Enggak. Bapak Ibu bisa pilih modular atau misalnya P1 saja atau P3 saja atau P5 saja itu silahkan. Atau mau ngambil enam-enamnya sekaligus juga silahkan. Pak Koco berjuang dengan sangat keras menyadarkan saya bahwa ada peran lain yang harus saya ambil. Dan ketika pun ini diberikan secara gratis sebetulnya tidak masalah Bapak Ibu. Tapi biasanya yang terjadi adalah keseriusan peserta menurun sangat. Padahal di sisi pemateri, di sisi fasilitator, Bapak Ibu bisa melihat perjuangan Pak Koco membangun komunitas desa, menyiapkan Zoom. Zoom itu perlu perangkat, perlu kamera, perlu listrik, dan lain sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan? Untuk yang full modul 6 sesi, itu eh, harga normalnya 400.000. Ini hasil perjuangan. Dan kalau early bird daftar sebelum 25 Oktober, maka cukup 250.000 saja untuk 6 modul. Berarti kehitung berapa tuh? Kehitung 40 ribuan ya. Kalau per modulnya itu harga normalnya 75.000, early bird sampai 25 Oktober 2025, per modulnya 52.500. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia. Berjumpa kita di Forum Kode Indonesia. Jadi pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan salah satu unit bisnis dari Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Mungkin sekilas sebelum saya berikan kesempatan waktu sepenuhnya pada Ketua Bidang Usaha kita. Jadi Kode Indonesia adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia yang berdiri dari 2021 dan kemudian memiliki fokus sebagai koperasi jasa non simpan pinjam. Jadi kita adalah koperasi primer nasional. Kita fokusnya ke jasa. Salah satu yang yang sudah kita kembangkan adalah tentang jasa apa media, ada penerbitan kita, ada dua buku yang sudah kita terbitkan, kemudian kita juga mengembangkan media online Jurnal Kopdes, media online Desa Merdeka, juga kemudian TV Desa kita tarik menjadi bagian dari bisnis Kode Indonesia. Di samping memang kita akan mengembangkan media-media yang lain yang memang menjadi kebutuhan dari teman-teman di desa, setidaknya dalam frame atau pandangan kami. Koperasi Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia membawa satu semangat membangun desa dengan berkoperasi yang sebenarnya. Kenapa berkoperasi sebenarnya? Karena memang ada yang mengatakan berkoperasi tapi kurang benar. Jadi kita ingin menunjukkan cara berkoperasi yang sebenarnya. Beberapa yang mungkin sempat mengikuti forum-forum kita sempat menanyakan untuk jadi anggota dari Kode Indonesia bagaimana. Nah, kami memang sudah ada formulirnya untuk tertarik menjadi anggota dari Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Tetapi memang kami belum membuka apa kesempatan untuk teman-teman yang sudah mendaftar untuk mendapatkan informasi lebih detail. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin dalam konteks agenda di November ini kan akan menjadi ulang tahun Kode Indonesia yang apa
Berarti yang keempat lah ya. Ya, nanti kita akan memastikan di jajaran pengurus untuk finalisasi proses. Kode Indonesia ini tidak terkait secara langsung dengan koperasi desa yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo. Karena kita sudah ada sebelum Presiden Prabowo menjadi presiden, kan kira-kira kayak itu. Karena ini kode Indonesia sudah ada dari 2021. Nah, karena memang adanya program ini menurut kami menarik sesuai dengan frame dari kode Indonesia, maka kami mencoba mengambil peran. Kami mencoba mengambil peran untuk menguatkan koperasi-koperasi dan tidak lupa juga kita ingin juga membantu menguatkan BUMDes yang ada. Nah, untuk gambaran, Kode Indonesia adalah koperasi primer nasional. Jadi anggotanya bukan institusi, bukan pemerintah desa, bukan koperasi, bukan BUMDes, tapi orang per orang. Jadi anggotanya bisa manajer BUMDes, bisa ketua Kopdes, bisa masyarakat biasa dan seterusnya. Untuk penjelasan itu nanti akan ada forumnya karena Kang Yudi ini kayaknya udah gerah, ini udah siap-siap untuk bicara. Jadi pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan salah satu unit usaha dari Kode Indonesia adalah Desa Institut, yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang kita coba kembangkan. Insya Allah nanti ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk kawan-kawan di desa. Salah satu yang kemudian ini adalah bagian dari tugasnya Kang Yudi sebagai ketua bidang usaha dan kemudian untuk awalan ini nanti akan disampaikan program yang sudah disiapkan oleh Kang Yudi dengan Desa Institutnya. Nanti kawan-kawan bisa mengikuti dan bisa mendapatkan gambaran ini menarik apa enggak untuk kawan-kawan. Kawan-kawan TPP, kawan-kawan pegiat desa yang lain. Karena terus terang memang Kode Indonesia ini dari jumlah anggota yang masih sedikit, 72 orang anggota dari 28 provinsi, ini memang lumayan lumayan banyak teman-teman dari tenaga pendamping profesional. Saya pikir itu antara yang saya bisa sampaikan. Sepenuhnya nanti Kang Yudi akan dibantu dengan Kang Boyke untuk bisa menyampaikan apa ini Desa Institut mau ngapain dan kemudian agendanya akan seperti apa. Kira-kira itu kawan-kawan, semoga kawan-kawan mendapat manfaat karena sudah meluangkan waktu apa di sela-sela hari libur kalau yang kerja Senin sampai Jumat, bukan hari libur untuk orang-orang bebas seperti saya nggak kena libur. Kira-kira itu. Terima kasih Kang Yudi sudah menyiapkan waktu dan materinya. Silakan sepenuhnya Kang Yudi, waktu dan tempat ah, dalam otoritas Kang Yudi. Silakan. Siap. Terima kasih, Pak Koco. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para penggiat desa Indonesia. Eh, udah lama ya saya nggak nongol di sini. Nggak tahu nih orangnya masih loyalis-loyalis lama masih ada atau ini memang sudah banyak tergantikan oleh yang baru. Dulu berapa ya Pak? 2 tahun lalu mungkin ya Pak yang relatively sering keluar. Kemarin ngobrol lagi dengan Pak Koco terkait dengan peningkatan kapasitas untuk para pendamping desa. Sehingga kita mencoba merancang program eh, untuk peningkatan kapasitas desa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Koco atas kepercayaannya dan sesinya pagi hari ini. Kemudian pada pagi hari ini juga saya didampingi oleh Kang Boyke Nur Hidayat. Nanti mungkin beliau juga akan memperkenalkan diri. Eh, Concernnya kami adalah bagaimana kita bisa eh, berkarya ya, sesuatu yang bisa memberikan dan menebar manfaat kepada banyak orang. Khususnya mungkin dalam hal ini komunitas-komunitas yang di desa. Ini kebanyakan dari mana ya, Bapak Ibu? Boleh mungkin di kolom chat atau open mic dari mana saja yang hadir pada kesempatan pagi hari ini? Mungkin di kolom chat aja biar nggak terlalu mengganggu. Ya, Oke, di kolom chat boleh
Lampung, Jadi mungkin oke. untuk gambaran Kang Yudi, ini juga sekaligus kesempatan langsung nanti Kang Yudi juga menyampaikan bahwa desa institut yang disiapkan ini tidak hanya untuk teman-teman pendamping, tetapi juga untuk teman-teman bisnis bisa juga Ya, disampaikan. ya Pak. Insya Allah ada manfaatnya dan materinya memang sebetulnya materi-materi general tapi yang relate dan atau berhubungan dan sangat erat kaitannya dengan pendampingan desa dan pendampingan komunitas ya, secara lebih umum. Tentunya ketika ini akan digunakan untuk entrepreneur atau para pengusaha di desa, ini bisa jadi alternatif karena untuk modul-modul sejenis, eh, kalau misalnya tidak lewat desa institut, harganya lumayan. Tapi karena Pak Koco Fight ini untuk para pendamping desa dan harus terjangkau mungkin, sebagai gambaran, eh, ketika saya ngisi di media cetak majalah nasional yang sekarang lagi naik daun, itu untuk honor pematerinya saja bisa 3 sampai 5 juta per jam dan satu hari itu bisa 8 jam. Pesertanya eksklusif, hanya sekitar 25 sampai 40 orang maksimal. Dan setiap peserta itu rata-rata memang membayar sekitar 5 sampai 7 jutaan per orang untuk mendapatkan materi seharian penuh ya. Jadi kalau 2 hari kali dua biasanya. Oke, Kudus, Jawa Timur, Blitar. Nah, ada Bogor nih. Kang Boyke orang Bogor kebetulan. Cigudeg Bogor, Kang. Bogor Barat, lebih barat lagi tapi itu. Oke, mohon izin teman-teman, kita ingin sedikit mempresentasikan mengenai program dari Koperasi Desa atau Kode Indonesia, yang salah satunya ada subdivisinya yang namanya Desa Institut dengan slogan bahwa kampus pembelajar desa yang sesungguhnya. Di sini memang kami merancang eh, materi-materi yang aplikatif, relevan dengan kondisi desa, dan juga harga yang seterjangkau mungkin, sehingga bisa digunakan sebagai sarana pembelajar untuk desanya masing-masing. Kemudian latar belakangnya kenapa program ini ada adalah pendamping desa, eh, karena ini dikhususkan sebetulnya ke pendamping desa, tapi terbuka juga untuk umum. Di sini kita melihat bahwa pendamping desa berperan penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Jadi sebagai apa ya, penggerak, sebagai saluran komunikasi, sebagai pembangun desa, dan membangun inisiatif-inisiatif di desa sehingga desanya bisa lebih maju dan berkembang. Tetapi memang kita juga melihat pendamping desa ini kebanyakan masih berfokus di pekerjaan teknis dan pelaporan ya. Eh, Nah, ini eh, kita coba membangun dari sisi soft skill dan kompetensinya. Semoga ada bidang-bidang yang bisa kita isi sehingga dari sisi kompetensi si pendamping desa bisa lebih maksimal. Tujuannya adalah agar perannya yang selama ini sudah sangat sangat memberi manfaat kepada masyarakat desa bisa bertambah lagi karena eh, fundamental ekonomi salah satunya ditunjang oleh UMKM dan desa ya. Jadi memang eh, ini harus kita perkuat sebagai ketahanan nasional kita. Yang ketiga juga diperlukan program pembentukan mindset dan keterampilan dalam memfasilitasi pendamping desa ini agar pendamping desa bisa menjadi penggerak di perubahan di desa. Tujuannya tentunya mengembangkan kompetensi dan profesionalitas pendamping desa. Selain itu nanti juga menguatkan integritas dan etika serta kolaborasi lintas pihak. Karena ketika kita bicara pembangunan desa sekarang, tentunya kita juga harus berkolaborasi dan pandai-pandai membangun relasi. Siapa tahu ada bisa jadi investor, bisa jadi pihak ketiga dan lain sebagainya yang memiliki apa semangat yang sama, tetapi tentunya integritas dan etika ini juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai itu nantinya jadi bumerang ke kita. Kemudian tentunya di pelatihan ini komitmen kami bahwa untuk menunjukkan eh, para peserta tersebut nanti memang sudah mengikuti pelatihan. Eh, Pelatihannya adalah pelatihan yang bisa dibilang serius ya.
dan formal. Jadi ada post-test, ada pre-test, dan juga ada sertifikat yang menunjukkan kompetensinya masing-masing berdasarkan dari nilai akhir yang didapat oleh masing-masing peserta. Untuk struktur programnya sendiri, di sini untuk pendamping desa kurang lebih kita sudah siapkan 6 modul. Eh, yang pertama adalah mindset dan leadership tanpa jabatan, karena kita tahu pendamping desa itu tidak di luar struktural ya, eh, apa kepemimpinan di desa, tetapi punya peran juga yang sangat penting, sehingga diharapkan bisa menjadi penggerak, bukan bukan hanya pelaksana, tapi jauh lebih ke konsep nya juga bisa dikembangkan, dan aspek-aspek lain yang sifatnya strategis. Jadi memang mindset di sini eh, sangat kita perlukan, dan juga aspek kepemimpinan. Kemudian fasilitasi dan community engagement ini juga tentunya komunitas desa juga perlu dikembangkan. Problem solving dan analytical thinking, pastinya pendamping desa diharapkan juga bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di desa. Kita bawa modul problem solving yang sangat mudah dan aplikatif, tetapi powerful untuk bisa diterapkan di desa, dan juga analytical thinkingnya. Kemudian kolaborasi dan networking, self management dan integrity, serta communication skill. Karena eh, tentunya pendamping desa ini dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Untuk metode pembelajarannya sendiri, ini online 100%, 40% materi singkat, dan 60% itu diskusi dan simulasi. Dengan aktivitas diantaranya adalah role play, studi kasus, polling, refleksi pribadi, breakout room, dan storytelling, serta success story dari masing-masing peserta. Nah, ini mungkin kurang lebih detail silabusnya dari 1 sampai 6. Ini bisa diambil paket secara keseluruhan 6-6-nya, atau bisa modular per modul, dan jadwalnya sudah kita siapkan. Eh, Kalau kata Pak Koco, harga nggak masalah, yang penting murah gitu ya. Tetapi tidak mengorbankan tidak mengorbankan kualitas dari sisi pelatihannya itu sendiri, karena kita memang juga eh, menghadirkan ahli lah, ahlinya ahli gitu ya Pak Koco, ahlinya ahli untuk yang memang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk bisa sharing dengan teman-teman. Ah, untuk profil pemateri untuk pendamping desa ini kita ada 2. Nanti kalau yang BUMDes mungkin kita bisa tambahkan unsur profesional yang lain. Yang pertama saya sendiri yang akan mengampu eh, program yang untuk pendamping desa. Saya sendiri eh, praktisi sekaligus trainer dan juga konsultan, sama Kang Boyke pun eh, menjalankan keseharian yang sama dengan saya. Hanya saja berbeda, kalau Kang Boyke lebih ke community development yang sifatnya lebih ke IT dan capacity building. Kalau saya lebih ke bisnis developmentnya, eh, lebih ke bisnis development dan partner ecosystem building. Jadi kami memang sering berkolaborasi. Saya biasanya di depan, Kang Boyke jadi engine-nya di belakang. eh Sedikit memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yudi Cahya Dipura ya. Eh saya S1 saya di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan S2 saya di PPM Manajemen Jakarta, Magister Manajemen. Ini adalah karir histori saya, jadi dari mulai SMA, sorry SMA, kuliah semester 2 saya sudah bekerja di perusahaan pelat merah. Karena waktu itu kalau nggak kerja ya nggak bisa kuliah. Kalau orang lain nggak kuliah nggak bisa kerja, kalau saya nggak kerja nggak bisa kuliah. Setelah lulus kuliah saya masuk ke perbankan, ada kurang lebih 8 tahun di perbankan. Kemudian pindah ke Jakarta eh, di perusahaan konsultan dan jadi trainer, kemudian masuk ke perusahaan telekomunikasi, eh, dan 2021 saya pindah ke Singapura. Saya pindah ke perusahaan Singapura, diamanahi Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Eh, Kemudian eh, saya juga sering ngisi training di TV Desa.
di Tempo Komunitas, majalah Tempo, dan beberapa lembaga yang lain. Ini mungkin dokumentasi dari eh, perjalanan karir dan profesional saya. Jadi ini dokumentasi-dokumentasi sebagai keynote speaker, kemudian public speaking experience, eh, baik event lokal ataupun internasional, kemudian goes to market karena kemarin sempat diamanahi 4 negara jadinya keliling Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei, datang ke sana membangun komunitas di sana, eh, mengembangkan lebih ke entrepreneurship mindset dan juga kemandirian masyarakat desa. Eh, Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah keinjak. Cuman dari utara melintang ke selatannya yang belum. Kalau utaranya sudah, selatannya yang belum. Di sana biasanya berbicara masalah pemberdayaan masyarakat. Dan ini juga community engagement experience. Jadi di Papua saya masuk ke desa farmnya Tecuari, eh, bikin kegiatan di sana sampai punya orang tua angkat. Begitu juga komunitas-komunitas pemuda, ya, komunitas-komunitas pengusaha dan lain sebagainya. Ini memang jadi aktivitas keseharian saya kurang lebih sekitar 4 tahun terakhir. Em, kita juga pernah jadi konsultan untuk pengembangan SDM di Freeport Indonesia. Jadi mungkin dari sisi pengalaman saya mix antara pengalaman korporasi dan pengalaman community development di grassroots ya. Dan aktivitas-aktivitas lain, saya kebetulan relatively dekat juga dengan teman-teman media. Jadi dulu ketika di Indosat, eh, kalau siaran langsung TV itu biasanya kan ada mobil yang ada parabolanya. Nah, itu izin frekuensi untuk siaran langsungnya kebetulan ada di saya. Jadi relatively dekat dengan teman-teman media dan kadang-kadang suka jadi wartawan juga. Eh, Kemudian ini adalah portfolio international event yang pernah saya kelola, konferensi Asia Afrika dan ASEAN Games terakhir, eh, dan juga beberapa event-event lokal. Kalau podcast, di beberapa podcast terutama teknologi ya, bicara satelit, kemudian di TV Desa, ini saya cantumkan juga, eh, dan juga di TV nasional. Ini kalau lagi jadi wartawan dadakan begini. Sekarang ini kami telah terhubung dengan Yudi Cahyadipura, jemaah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi. Mas Yudi, bagaimana Anda berada di posisinya di mana nih saat ini dan bagaimana kondisi di sana? Bisa Anda ceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana. Saya posisi sekarang ada di pintu 6 Masjid Nabawi. Kebetulan rombongan kami baru bisa sampai ke Nabawi ini kurang lebih sekitar 20 menitan yang lalu karena sempat terkendala tadi di perjalanan. Ini waktu COVID kebetulan saya masuk ke Saudi Arabia, itu pesawat terakhir yang bisa masuk. Di belakang kami eh, Saudi Airlines sampai Singapura balik kanan. Kita pas mendarat itu memang harus nunggu dulu sekitar 15 menitan dan nggak tahu ada apa. Ternyata lockdown ya. Eh, Kalau ada banjir biasanya saya juga ikut liputan eh, dan share ke teman-teman TV. Oke, dan selanjutnya mungkin eh, Kang Boyke silahkan memperkenalkan dirinya sendiri Kang Boyke. Takutnya ada yang kelewat. Bisa dong. Baik, selamat pagi. Terima kasih Kang Yedi, Pak Koco. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya lihat tadi ada yang sampai ke Nusa Tenggara Barat ya. Salam kenal, semoga semuanya sehat ya. Saya lupa mendoakan dulu, semoga semuanya sehat, ada dalam lindungannya dan lancar diberikan kemudahan dalam segala urusan. Baik, saya memperkenalkan diri dulu kan, saya ditodong nih sama Kang Yudi nih, Pak Koco dan teman-teman. Em, saya sesuai dengan nama ya, Boyke Nur Hidayat, bisa dilihat di layar Bapak Ibu semua. Saya tinggal di Bogor. Saya tinggal di Bogor. Kebetulan saya saat ini eh, sudah menyelesaikan studi sampai dengan S2, S1 saya di Gunadarma di IT. S2 saya juga sama masih sama juga di IT juga.
Dan singkat kata, saya tidak ingin berlama-lama karena nanti Pak Yudi pasti akan butuh waktu untuk memperkenalkan programnya. Eh, Karir profesional saya dimulai di tahun 2000. Saya sebagai orang IT di tahun 2000, pertama masuk kerja sebagai staff dan terakhir sampai saat ini mungkin setahun yang lalu ya. Setahun lalu saya mengakhiri masa profesionalisme saya bekerja pada orang lain gitu ya. Itu eh, di grup Bakri. Saya terakhir tugas di Viva Group, membawahi saya JMIT di TV One, kemudian Antv, Viva Co ID, One Media Digital, dan semua turunannya, Termasuk mungkin Bapak Ibu yang pernah atau yang menyukai olahraga sport balap motor, ada One Bricks dan kemudian tarung apa, eh, gaya bebas ya, mixed martial art. Nah, itu saya dulu handle itu juga. Nah, tapi di luar eh, Kang jadi apanya Kang? Jadi samsaknya atau jadi apanya Kang? apanya? Saya kebetulan di apa membidangi atau membawahi urusan manajemen dan IT. Jadi memang terakhir masa tugas saya itu saya sudah tidak murni di IT lagi, saya sudah di manajemen Kang Yudi, Pak Koco dan teman-teman. Jadi pengalaman saya alhamdulillah sudah tidak lagi pegang obeng sejak tahun 2007 mungkin. Nah, namun demikian saya juga punya pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman semuanya alhamdulillah cukup dekat gitu ya dengan dunia di bukan di desa ya, tapi lebih tepatnya dengan dunia UMKM karena kebetulan saya ada di organisasi relawan TIK. Jadi sejak 2018, 2019 sampai dengan saat ini saya banyak melakukan literasi digital dan pendampingan-pendampingan di daerah. Nah, jadi di tahun 2018 saya melakukan pendampingan memperkenalkan payment gateway, terus kemudian platform market online seperti Shopee, Bukalapak dan sebagainya ke rekan-rekan UMKM. Terjauh saya sampai ke Banjarmasin, terus kemudian Blitar, Lampung. Ada beberapa belas kota yang waktu itu saya dan tim tangani di literasi digital ini dan tentunya di situ banyak bertemu dengan kendala-kendala yang dalam tanda petik ciri khas lah yang heterogen di Indonesia yaitu kesiapan eh, masyarakat kita untuk menghadapi teknologi atau digitalisasi gitu. Nah, ini mungkin yang bisa nanti dari pengalaman saya ini eh, bisa kita share sama-sama dengan Bapak Ibu yang tentunya juga di daerah masing-masing pasti menemukan kendala-kendala yang serupa sebab kita memang saat ini tidak bisa menghindarkan lagi yang namanya keterlibatan teknologi dan dalam kehidupan kita gitu. Penggunaan dan pemanfaatannya. Bagaimana sebuah wilayah harus tiba-tiba bertemu dengan sesuatu hal yang tadinya mungkin tidak ada dalam bayangan atau bahkan mungkin dianggap tabu, gitu, dianggap belum boleh atau sesuatu hal yang aneh, kita harus masuk dan kemudian bersaing dengan dunia luar. Sebab pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kita akan bertarung dengan dunia luar melalui teknologi. Dunia offline itu harus segera diimbangi lah, harus berimbang dengan dunia teknologi tadi. Kemudian selain di relawan TIK juga saya juga aktif membantu UMKM. Jadi pernah beberapa waktu bukan beberapa kali ya. Mungkin lebih dari 2 tahun saya bermitra dengan Rumah Karya Bangsa BUMN untuk mendampingi UMKM mengenalkan UMKM mengenai digital marketing, terus kemudian pengelolaan bisnis di dalam UMKM. Terus kemudian bagaimana UMKM siap untuk bersaing eh, secara lebih cepat lagi untuk bisnis atau usaha yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir mungkin Bapak Ibu, teman-teman, Pak Koco dan Kang Yudi, saya pernah juga kebetulan punya perusahaan Ananta Mitra Konsulta selama beberapa tahun pada saat COVID. Kenapa itu berdirinya pada saat COVID? Pada saat itulah teman-teman di UMKM dan di wilayah di daerah membutuhkan bantuan teknologi supaya tidak stuck dalam produksi atau dalam marketing atau penjualan gitu ya. Di saat kita semua kena lockdown ya, ada istilah PPKM dan apapun lah itu judulnya.
Dan di perusahaan ini kebetulan saya juga mendampingi dan memberikan jasa pendampingan. Tapi lebih tepatnya sih sebetulnya lebih banyak ke membantu ya, karena kalau dilihat dari sisi finansialnya tidak terlalu eh, lebih dekat kepada Bapak Ibu teman-teman yang ada di sebagai pelaku bisnis, yaitu untuk penerbitan izin edar dan sertifikat halal. Jadi ada beberapa yang paling banyak itu ya pengusaha-pengusaha yang UMKM dalam tanda petik usahanya itu seperti cimol, terus kemudian mungkin keripik, terus kemudian dodol juga ada, terus kemudian sampai yang paling besar itu adalah usaha untuk pembuatan atau penjualan ayam atau unggas ya sebangsa itulah ayam ataupun bebek yang dibekukan. Nah, itu tentunya perizinannya berbeda lagi tuh, izin edar dan kemudian untuk sertifikasi halalnya. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa di-share di samping satu sisi saya punya pengalaman di pengembangan atau di community seperti itu, kemudian saya juga di teknologi juga saya alhamdulillah memiliki pengalaman dan kemudian di sisi manajemen manajerial bagaimana kita melakukan kolaborasi karena itu nanti akan jadi bagian materi saya entah itu kolaborasi antara kita dengan lingkungan terdekat, terus kemudian dengan instansi lain, dengan dunia lain, dunia aslinya dengan apa pihak-pihak lain yang kita mungkin belum kenal sama sekali, bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan mengembangkan desa kita. Mungkin itu Kang Yudi, Pak Koco dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya sangat antusias sekali berbagi dengan Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin kita ada gap jarak ya dan waktu gitu ya, mungkin perbedaan waktu dan perbedaan jarak. Mudah-mudahan dalam sesi-sesi berikutnya kita bisa diskusi lebih banyak dan kemudian bisa kita tidak ada istilah menggurui Bapak Ibu. Jadi kami semua adalah expert yang akan bertemu dengan Bapak Ibu dengan keragaman situasi ataupun masalah lah ya yang ada di masing-masing daerah. Dan kita berharap kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling memberikan masukan dan kemudian bisa saling memberikan apa namanya solusi. Demikian dari saya ke Pak Koco, Kang Yudi dan Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Boyke atas perkenalannya. Eh, Sebetulnya banyak yang bisa digali dari Kang Boyke. Contoh ya, contoh nih. Saya mau coba gali. Kang Boyke mungkin bisa cerita teknologi-teknologi yang sudah masuk desa sekarang seperti untuk pertanian drone. Kemudian kemarin Kang Nah, Boyke juga sempat sharing masalah ada minimarket yang sudah tidak dijagai sama manusia dan itu sudah ada di Indonesia. Mungkin bisa share Kang Boyke. betul. Jadi Bapak Ibu selain apa namanya dengan berinteraksi dengan apa namanya Bapak Ibu secara umum, kami juga saya juga banyak berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang dalam tanda petik akan lulus dan menuju ke dunia kerja. Di situ kita memperkenalkan, saya mencoba menyampaikan fakta, fakta beberapa hal yang dapat menjadi ancaman buat yang tidak siap, tapi dapat menjadi peluang bagi mereka yang dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi. Seperti contoh di Bekasi, mungkin Bekasi itu masih dekat dengan Jakarta ya. Sudah ada swalayan yang atau minimarket yang tidak lagi menggunakan kasir, tidak ada lagi penjaganya. Jadi semua transaksi dilakukan swadaya, dilakukan oleh sendiri self service, self service, mengambil barang sendiri dan sebagainya, sampai transaksi dilakukan secara elektronik. Jadi hal ini sebetulnya sudah terjadi di Jepang mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu, dan saat ini di Indonesia sudah masuk gitu. Nah, ketika kita menghadapi tantangan ini, tentunya kita harus kenal dulu Bapak Ibu. Nah, itu nanti salah satu yang mungkin bisa kita share gitu ya. Dan juga di dunia pertanian sudah ada drone. Terakhir saya lihat itu di Garut, drone yang menerbangkan hmm, apa namanya? Oh, dimulai dari traktor dulu ya. Traktor yang bergeraknya bukan lagi dikemudikan, bukan lagi disetiri, tapi kemudian pakai remote control. Jadi seperti anak kecil menggunakan mainan gitu ya. Nah, traktor seperti itu mungkin Bapak Ibu pernah lihat atau pernah mendengar informasi ini. Terus kemudian penebaran benihnya dilakukan melalui drone dan setelah itu drone setelah terbang beberapa waktu kemudian dilakukan pemupukan dan lain sebagainya termasuk sampai dengan eh, apa itu istilahnya penyemprotan ya, penyemprotan untuk Pestisida.
ya, obat-obatnya. Dan itu dilakukan oleh kamera. Jadi kamera akan membaca, oh ini warnanya kuning nih. Kalau warnanya kuning diidentifikasikan sebagai penyakit A misalnya, terus kemudian obatnya apa yang harus disemprotkan. Seluas apa, sebanyak apa yang harus disemprotkan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh mekanisme yang tidak lagi menggunakan manusia secara sepenuhnya gitu. Nah, ini juga challenge ke depan yang mungkin kita bisa siapkan dan itu menjadi tantangan tersendiri buat Bapak Ibu sebagai pendamping desa ketika program-program tersebut kemudian dirilis atau dilakukan oleh negara diterapkan di semua desa. Tentunya kita harus Bapak Ibu sebagai pendamping desa harus sudah lebih siap lebih dahulu. Itu Kang Yudi mungkin yang bisa di-share ya mengenai Siap. teknologi ya. Terima kasih Kang Weke. Kalau penasaran, monggo ikuti programnya nanti. Yang jelas, mungkin di program ini kita akan banyak bicara update-update yang terjadi saat ini, yang tentunya kita coba ambil contoh kasus yang memang relevan. Karena Bapak Ibu, kalau dulu tahun 2011, 12, 13, apa yang terjadi di Jakarta? Saya kebetulan asli Tasikmalaya. Ketika saya ada di Jakarta, apa yang terjadi di Jakarta itu nyampe ke Tasik perlu waktu sekitar 1 sampai 3 bulan. Contoh tren handphone saat itu dan lain sebagainya. Itu perlu waktu 1 sampai 3 bulan. Seiring berjalannya eh, dan berkembangnya arus informasi, teknologi informasi khususnya. Sekarang jangankan Jakarta ke Tasikmalaya. Non jauh di sana ada apa yang terjadi di Amerika ke ke kita itu datang tidak dalam hitungan lebih dari 1 hari. Di sana market crash, harga emas dan dolar di sini langsung terpengaruh dan lain sebagainya. Itulah mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman. Jadi sekarang udah nggak ada bedanya sih sebetulnya desa dan kota. Informasi tetap sama bisa diakses, jalur komunikasi juga bisa sama diakses. Betul. Eh, Mungkin ini yang harus diambil oleh peran yang harus diambil oleh para pendamping desa sebagai enabler dan katalisator ya, agar eh, komunitas-komunitas di desa binaannya itu bisa siap menghadapi tantangan zaman yang memang eh, sekarang sangat-sangat kalau misalnya tidak adaptif ya. Walaupun saya juga melihat peluang bahwa sekarang beberapa tren konglomerat dunia malah lari ke desa dengan slow living. Nah, ini pun harus diantisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kita tahu bahwa yang punya Microsoft kemarin baru beli sawah, ya, lahan pertanian gitu, untuk mempersiapkan entahlah apa itu. Kemudian banyak juga eksekutif-eksekutif yang sudah sampai di puncak karir tertinggi memilih jadi petani dan slow living karena stres ya dengan eh, komunikasi dan informasi yang sangat masif. Eh, itu juga tentunya dua sisi mata uang untuk masyarakat desa dan harus bisa ditanggapi dengan baik dan positif agar teman-teman di desa bisa tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. eh itu kemudian untuk output program di pendampingan desa ini adalah memiliki mindset kepemimpinan tanpa jabatan eh, atau raja tanpa mahkota. Ini malah biasanya pemimpin-pemimpin yang hebat dan luar biasa itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki eh, label secara hukum atau eh, legalitas, tetapi suaranya kalau kata Pak Jamil kan sukses itu ada 4 harta, tahta, bukan wanita ya. Harta, tahta, kata, dan cinta. Jadi hartanya banyak bisa kita bilang sukses. Kemudian hartanya tidak banyak tapi tahtanya tinggi bisa kita bilang sukses. Hartanya tidak banyak, tahtanya tidak tinggi tapi katanya didengar banyak orang itu juga orang sukses. Atau yang tidak punya ketiganya tapi dia dicintai banyak orang itu juga bisa dibilang sebagai orang sukses. Mungkin pendamping desa, saya yakin itu sudah banyak yang menjadi orang kaya dan sukses di kata dan cinta. Nah, itu yang mungkin bisa jauh lebih dikembangkan dan menginspirasi masyarakat di desa.
luar biasa. Saya sih salut ya dengan perjuangan teman-teman pendamping desa yang bersedia gitu, mendedikasikan waktu tenaganya untuk membangun teman-teman di desa. Kemudian output lain adalah mampu memfasilitasi musyawarah desa, kemudian menganalisis dan memecahkan masalah desa, terampil dalam berkolaborasi dan bernegosiasi, memiliki integritas dan komunikatif, serta akan ada sertifikat kompetensi digital sebagai bukti untuk peningkatan kapasitas yang diakui. Untuk jadwal programnya sendiri, dari modul 1 sampai modul 6, itu kita setiap Sabtu dan Minggu. Bapak Ibu, durasinya kurang lebih sekitar 2 jam untuk kelasnya, tapi nanti ada tugas yang harus dikumpulkan dan ada beberapa tes. Eh, akan dimulai di 1 November, 2 minggu lagi, eh, dan akan berakhir di 16 November. Pak, ini apakah harus semua? Enggak. Bapak Ibu bisa pilih modular, atau misalnya P1 saja, atau P3 saja, atau P5 saja, itu silahkan. Atau mau ngambil enam-enamnya sekaligus juga silahkan. eh saya pengen nanya dulu, kira-kira harganya berapa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa nebak nggak? 6 pertemuan dengan pemateri seperti ini, dengan materi yang disajikan tadi kurang lebihnya sudah diberikan gambaran, kira-kira harga untuk 6 modulnya berapa ya? Boleh share di kolom chat kalau ada yang bisa nebak. Ada yang berani menebak harganya? Gratis. Pak Mursid bilangnya gratis, Pak Taripan bilangnya gratis, Bu Irnawati dari Lamongan bilangnya 6 juta. Ada lagi yang lain? Harusnya mahal. Barokah Pak, gratis seikhlasnya. Ada lagi? 600.000. Oke, gratis lagi. Ini banyak yang minta gratis kayaknya Pak Koco. Baik, terima kasih feedbacknya. 500.000, 30 juta atau 3 juta? 30 juta tiga gitu. puluh Ya juta. memang memang betul, Bapak Ibu. eh, Bapak Ibu boleh cek kelas saya di Tempo itu, eh, per orang bayarnya itu sekitar 4 sampai 5 jutaan untuk 1 day training. Tetapi eh, di sini Pak Koco berjuang dengan sangat keras menyadarkan saya bahwa ada peran lain yang harus saya ambil. Dan saya juga menyampaikan ke Kang Boy ke hal yang sama, bahwa tidak semata-mata mengenai materi, tapi ada nilai yang harus kita tebarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Dan Alhamdulillah Kang Boyke juga bersedia. Di sini sebetulnya bukan dilihat dari eh, nominalnya, karena kami kemarin diskusi dengan Pak Koco, ketika pun ini diberikan secara gratis sebetulnya tidak masalah Bapak Ibu. Tapi biasanya yang terjadi adalah keseriusan peserta menurun sangat. Padahal di sisi pemateri, di sisi fasilitator, Bapak Ibu bisa melihat perjuangan Pak Koco membangun komunitas desa, menyiapkan Zoom. Zoom itu perlu perangkat, perlu kamera, perlu listrik, dan lain sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan dari mana operasionalnya Pak Koco coba? Nah, ini juga yang harus jadi apa concern kita bersama ya, bahwa di sini kita sama sekali tidak mau sebetulnya memanfaatkan ini sebagai komunitas untuk kasarnya ya, memanfaatkan nyari materi dan lain sebagainya. Karena kalau nyari rupiah, nyari uang, ya saya mending ngajar di lembaga-lembaga yang profesional. Toh saya pun tercatat sebagai associate trainer di situ. Tapi ketika kita bicara komunitas desa, kita bicara desa institut, ada hal lain yang sebetulnya men-trigger kami untuk bersedia juga turun di sini. Jadi ini lebih ke mungkin bukti keseriusan dan penghargaan dari para peserta, begitu juga dari pemateri. Kita menghargai. Kalau saya kebetulan sudah jadi bagian dari komunitas Desa Indonesia, tentunya sudah jadi kewajiban untuk saya mensukseskan semua acara yang ada di Kode Indonesia. Tapi kita juga harus menghargai misalnya kepakaran-kepakaran seperti yang Kang Boyke miliki dan yang lainnya. Yang jelas ilmu yang di-sharingkan ke kita
mungkin bisa gratis, tapi pengalaman beliau sekian puluh tahun layaknya mungkin kita hargai meskipun memang jauh dari kata layak untuk beliau. Itu mungkin oh Pak Koco presiden desa. Betul. Coba bayangkan selama ini berjalan berapa puluh tahun Pak Bapak main di desa Pak? Dari 2005 lah ya. Dari 2005 sudah 20 tahun. Pernah nggak teman-teman nanya kehidupan Pak Koco dari mana? Kita lihat dari seharian itu bisa bisa stay di depan kamera loh, mantengin grup WhatsApp, ngasuh teman-teman semua yang ada di desa, eh, dan lain sebagainya. Berjuang untuk eh, regulasi-regulasi yang terkait desa. Saya sih ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Koco atas perjuangannya selama ini. Saya tahu banget beliau seperti apa. Eh, Kalau dilihat misalnya dapat materi berlebih, enggak kok. Saya sering main ke rumahnya Pak Koco bukan yang eh, kayak gimana-gimana gitu ya. Dan integritas juga saya tahu beliau juga menjaga itu. Jadi mungkin ke teman-teman sekali lagi bukannya nggak boleh gratis, tapi ada peran, ada bagian, ada effort atau ada kerja keras yang dan penyediaan keluangan waktu yang harus eh, apa kita hargai bersama. Itu ya mungkin Pak Koce ya, sepakat ya Pak Koce ya. Itu eh jadi berapa harganya untuk yang full modul 6 sesi itu eh harga normalnya 400.000. Ini hasil perjuangan. Dan kalau early bird daftar sebelum 25 Oktober maka cukup 250.000 saja untuk 6 modul. Berarti kehitung berapa tuh? Kehitung 40 ribuan ya Jadi satu modul. nggak sampai 30 juta Kang Yudi ya. Nggak sampai. Alhamdulillah. Lain kalau kalau di majalah Tempo segitu kan. Kalau per modulnya itu harga normalnya 75.000, early bird sampai 25 Oktober 2025 per modulnya 52.500 per orang. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan dengan semua pemateri yang kita punya, dengan semua modul dan pengalaman yang dimiliki oleh para pemateri kita, dengan kesabaran Pak Koco ngasuh komunitas ini sejak 20 tahun yang lalu, eh, rasanya ini jauh dari kata pantas ya. Tapi alhamdulillah atas kesediaan dari semuanya kita bisa menyentuh eh, harga serendah mungkin. Balik lagi ini demi satu mudah-mudahan bisa jadi amal jariah untuk para eh, Amin. pendukung acara ini karena bukan hanya kami sebagai pemateri sebetulnya di belakang itu ada tim editor, ada istri-istri kami yang menyiapkan sarapan, makan siang dan makan malamnya kami, ada anak-anak kami yang mendoakan, ada keluarganya Pak Koco yang dengan sabar gitu ya mendampingi dan mendukung perjuangannya Pak Koco dan juga timnya Pak Koco menyiapkan Zoom meeting, registrasi dan lain sebagainya. Karena kalau dilihat mungkin sesi online-nya ini contohnya kita hari ini itu yang kelihatan sama teman-teman peserta hanya 1 jam. Tapi percaya atau tidak, program ini sudah dibahas sejak bulan lalu dan baru bisa. Nah, effort-effort seperti itu yang sebetulnya tidak tidak tertangkap di depan kamera ya. Dan ini mungkin eh, mari kita mencoba untuk saling eh, menghargai kapasitas masing-masing. Dan sekali lagi, bukannya tidak bisa dan bukannya tidak mampu ini digratiskan. Tapi yang biasanya terjadi adalah eh, keseriusan dari peserta. Dan itu justru yang dihindari. Kenapa? Karena pemateri sudah datang dengan serius, menyiapkan materi dengan serius, kadang sampai nggak tidur, tapi keseriusan pesertanya kurang. Makanya mungkin ini hanya sebagai syarat lah. Jadi biaya ini, investasi ini hanya sebagai syarat untuk bisa eh, saling menjaga komitmen dari masing-masing.
Insya Allah sangat terjangkau. Untuk yang mau daftar, silahkan masuk ke eh, scan QR code berikut. Nanti akan masuk ke grup. Nanti di grup baru kita akan detailkan ke formulir pendaftaran yang resmi. Karena nanti kita akan perlu beberapa identitas untuk sertifikat digitalnya. Dan juga selain itu, nanti ada beberapa materi atau mungkin tugas yang akan di-share di WhatsApp group. Sekali lagi, saya ulangi, untuk modul-modul ini bisa diambil full selama untuk 6 sesi, full semua. Jadi selama 3 minggu kita akan belajar di setiap Sabtu Minggu, 2 jam sampai 3 jam per hari. Atau teman-teman bisa memilih salah satunya saja, apakah modul P1 sampai P6 dengan investasi program seperti ini, kurang lebih. Penutup dan kita masih sedang diskusi ini, kita sedang bicara digital marketing program untuk BUMDes dan Koperasi Merah Putih karena kami melihat euforianya sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah dari euforia ini bisa menghasilkan sesuatu yang produktif atau malah yang kontraproduktif? Makanya saya diminta oleh Pak Koco untuk bisa mulai membuka diskusi mengenai program pendampingan. Oh, ini lebih pendampingan untuk BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Modulnya juga jauh lebih advance. Bagaimana? Tapi ini juga masih relate ke teman-teman UMKM kalau mau dipakai. Dan harganya pasti nggak bakalan harga pendamping. Nggak bakalan harga pendamping. Dimarahin saya sama Pak Koco. Kalau pendamping ngikutin harga ini atau harga ini dikasih harga pendamping. Karena balik lagi ada tim profesional yang harus kita hargai. eh jadi di sini eh kita bisa modulnya ada yang di yang 6 dan ini yang sedang kita siapkan. Eh, Tuh bayangin Bapak Ibu, jadi untuk membuat sebuah program itu diskusinya sampai seperti ini. Jadi eh materinya sebentar. Materinya sama, ada berapa modul yang final tuh kemarin ya Kang? 8 kalau nggak salah ya. Untuk yang digital marketing, Ya, oh ini PD7 ya. 7. Ada 7 materinya. Oke. Ya, 1 dan 2 November itu 2 minggu lagi, early bird-nya sampai minggu depan. Jadi kalau mau dapat harga promo, pastikan daftarnya tidak lebih dari tanggal 25. Nah, ini modulnya, pengembangan organisasi dan mindset sukses. Jadi di sini sudah langsung spesifik. Kemudian ada pengelolaan keuangan UMKM. Dana sebesar itu akan dikelola seperti apa? Eh, Kemudian ada manajemen UMKM. Ini lebih ke modul-modul yang dipelajari di Magister Manajemen sih sebetulnya. Mini kelas lah. Kemudian digitalisasi UMKM, kemudian ada strategi digital marketing, dan ada pendampingan digital marketing praktikal karena
Saya juga pernah mendampingi beberapa lembaga nirlaba seperti ada masjid, ada gereja untuk mengembangkan eh, apa eh, platform digital marketing. eh, di sini kita akan belajar bagaimana membentuk affiliator, bagaimana masuk ke sosial media dan content creation. Terakhir itu modul ketujuh adalah problem solving dan sharing session. Totalnya kurang lebih sekitar 900 menit atau 15 jam. eh untuk harga eh, ada beberapa pemateri yang masih nunggu dan sedang kita finalisasi. Jadi belum bisa di-sharing sekarang. Mudah-mudahan bisa bisa seterjangkau pendamping desa, walaupun memang pasti kelasnya lain karena untuk kelas yang digital marketing ini tentunya dibiayai oleh institusinya masing-masing. Dan ketika bicara institusi, kalau pendamping desa kan bisa dibilang itu lebih berat ke relawan. Makanya eh, kita juga mengupayakan seterjangkau mungkin. Kalau yang ini karena ada unsur bisnis, ada unsur keuntungan dan peruntukannya juga untuk perusahaan atau unit usaha. Makanya mungkin harganya sedikit beda dan juga ada beberapa pemateri yang nanti akan kita tambahkan di sini. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mik saya kembalikan ke Pak Koco. Oke, terima Silakan Pak. kasih. Jadi kawan-kawan inilah yang kemudian kita sampaikan produk dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia yang memang saya sampaikan ke Kang Yudi waktu itu bahwa kita punya tantangan dengan teman-teman pendamping yang kemudian mesti ada peningkatan kapasitas secara personal yang kemudian terincilah yang tadi disampaikan. Dan kita juga punya tantangan berikutnya tentang lembaga ekonomi desa, yaitu ada BUMDes, ada KOPDes. Jadi ada dua kelompok besar yang nanti akan dipersiapkan dan yang tadi sudah disampaikan cukup detail adalah untuk keperluan pendamping desa. Kenapa ini kemudian kita dukung salah satunya atau kemudian dirancang oleh Kang Yudi ini adalah bagaimana yang tadi disampaikan, mungkin itu yang sudah sampai ke harga, itu adalah bagaimana personal skill, jadi kemampuan personal, bagaimana bisa kemudian berbicara, bagaimana melakukan negosiasi, dan seterusnya. Nah, apakah ini cukup hanya boleh diikuti oleh pendamping? Bukan sama sekali. Jadi, bisa jadi teman-teman yang di koperasi ada bisnis asisten yang sekarang ada dari gajinya saya pikir ini terlalu receh untuk kemudian sedikit disisihkan untuk peningkatan kapasitas. Kalau untuk teman-teman pendamping saya pikir dengan angka yang tadi disampaikan yang di level PLD juga sangat mungkin masih terjangkau. Kemudian untuk teman-teman pengurus koperasi, pengurus BUMDes, apakah perlu personal skill yang tadi disampaikan? Ini menurut saya sangat perlu dan karena ini urusannya personal, jadi Kang Yudi tadi sudah sampaikan, mungkin yang untuk keperluan company atau perusahaan yang nanti membayar mau BUMDesnya mau kopdesnya itu mungkin angkanya beda, tapi karena ini lebih pada personal skillnya, ya pastinya ditanggung oleh masing-masing. Akhirnya perdebatannya cukup panjang. Nah, ke Kang Yudi saya sampaikan waktu itu Kang Yudi menyampaikan kalau kita ada di forum corporate hitungannya kayak gini dan seterusnya. Saya bilang ya kalau hitungannya kayak gitu ya lupakan saja kan gitu karena ini bagian yang kita pengen memberikan penguatan kepada lebih banyak orang bahwa gratis bisa tetapi memang berdasarkan pengalaman kita ketika gratis memang effort atau kemudian rasa untuk belajarnya jadi agak kurang. Artinya tidak ada yang kemudian artinya tidak merasa rugi kalau kemudian tidak diikuti dengan serius karena tidak ada investasi apapun. Oleh karenanya kemudian kita sepakat mesti harus ada investasi tetapi investasinya terjangkau. Kang Yudi, Kang Boyka saya sampaikan di forum ini
di samping teman-teman dari pendamping, ini ada Mas Panudi yang komandannya dari ngobrol desa, uh, kawan-kawan pendamping, komunitas pendamping, ada Mas Panudi, ada juga banyak dari teman-teman koperasi desa kelurahan, ada juga teman-teman dari Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa bersama. Jadi insya Allah dengan sekali forum ini kita sudah bisa memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh Kode Indonesia. Mungkin itu dan sebelum saya berikan kesempatan kawan-kawan yang ingin bertanya lebih lanjut, saya berikan kesempatan dulu ke Mas Panudi sebagai apa komandannya di forum komunitas teman-teman pendamping. Apa ini tanggapannya dengan apa yang tadi disampaikan? Apakah kira-kira teman-teman pendamping kemudian akan tertarik? Dan satu catatan lagi, kenapa kemarin saya sampaikan ke Kang Yudi juga, menjadi penting ada apa pemberian e-sertifikat karena itu bagian dari bukti bahwa pernah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas mandiri. Silakan Mas Panudim saya memberikan respon. Setelah itu kita akan buka ke kawan-kawan yang lain kalau ada yang ingin menanyakan. Monggo Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Yudi. Kayaknya kami juga sudah mungkin tidak sekali ini setelah lewat ke online juga salam kenal Mas Boyke. Ya, ya. Saya kira ini juga sudah beberapa hari yang lalu atau mungkin katakanlah ya katakanlah masih bulan-bulan ini kan Pak Dikoco karena kami hampir setiap pagi itu eh, ngobrol desa, ngobrol desa, sehingga desa. Saya kira kalau kaitannya dengan tadi modul-modul katakanlah 5 atau 6 modul tadi, kami nebaknya tadi kan 500 ya, ternyata di nego Pak Dekoco ya sekitar 250 ya. Kalau saya pribadi secara personel kami semangat karena apa? Karena memang ya kita ya TPP atau katakanlah pendamping atau yang lain pasti butuh sebuah eh, skill pengalaman kaitannya untuk modal atau ya modal untuk sebagai referensi untuk melakukan pendampingan yang era sekarang ini jelas era yang digital, era yang segala sesuatu baik itu regulasi pun itu sangat cepat. Saya kira ini kami respon ini Pak. Kami respon insya Allah eh, saya pribadi insya Allah jelas itu sudah dikasih nanti dikasih nanti kami siap lah. Mungkin kami juga kami sampaikan pada rekan-rekan saya kira nanti di ngobrol desa itu kan juga ada rekan-rekan TPP saya kira juga bisa kalau yang berminat menurut saya juga ini saya kira sangat relatif murah karena apa dan ini juga pas hari Sabtu dan Minggu kami walaupun hari Sabtu kadang kadang kami juga ada acara dalam arti acara pendampingan. Nah, ini nanti sebentar lagi saya juga respon nih Pak D. Saya kira sip itu nanti ketika saya respon dan saya mungkin yang pertama mungkin nanti daftar lah. Terima kasih Pak D. Oke, terima kasih Mas Panudi untuk apa responnya. Jadi mungkin Kang Yudi kita bisa sudah mendapatkan gambaran dari Mas Panudi bahwa ini menarik untuk teman-teman tenaga pendamping. Semoga banyak yang berpartisipasi, banyak yang bergabung. Setidaknya kalau harapan kita ya ketika kawan-kawan pendamping ini punya kapasitas yang lebih mumpuni, maka insya Allah pendampingan terhadap desa kemudian akan menjadi lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suryo Waalaikumsalam. Sukoco, Pak Yudi Cahyadi Putra, sama pembicara satu lagi Pak Sapati Pak Boyke ya, sama Pak Ya, Nudi. Saya ini kebetulan salah satu pengurus dari Forum BUMDes Indonesia, juga profesional di koperasi multi pihak di Indonesia. Eh, Berhubung saya di Forum BUMDes Indonesia itu di bidang kemitraan,
Kami berharap Pak Suryo Sukoco nanti sama Bopo bicara bagaimana supaya tidak hanya pendamping, tetapi Ketua BUMDes di seluruh Indonesia juga bisa disosialisasikan tentang program ini. Karena ini mungkin bahasanya bisa aja mungkin ditambahin sebagai profesional atau seperti apa, supaya bisa menjaring meningkatkan kapasitas daripada Ketua BUMDes di seluruh Indonesia. Makin banyak peserta mungkin kan makin bagus juga untuk kegiatan ini ya Pak. Saya hanya mengusulkan nanti Pak Suryo Sukorto sentil Pak Bopo ya. Itu ada pesan dari saya juga nanti akan ngobrol juga. Mungkin beliau juga ikut ataupun bagaimana, takutnya ini bagian dari saya untuk membangun kemitraan Pak, untuk meningkatkan kapasitas daripada Ketua BUMDes seluruh Indonesia. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, sama juga dengan mungkin tadi ya, tidak hanya pendamping, bahkan kalau bisa ya ketua Koperasi Desa Merah Putihnya sendiri ini kalau ikut secara mandiri sangat bagus sekali gitu. Meningkatkan kapasitasnya karena banyak Koperasi Desa Merah Putih ini background ataupun pengetahuan tentang perkoperasian pun itu sangat kurang dan masih banyak KDMP saat ini tidak berjalan, bingung mereka setelah dibentuk mau ngapain. Bahkan prinsip-prinsip kooperasinya sendiri mereka tidak tahu. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Nanti kita akan komunikasi lebih lanjut karena forum BUMDes juga ada organisasinya. Nanti apa kita bisa komunikasi lebih lanjut dan memang ini bagian dari harapan kita peningkatan sumber daya manusia kita yang ada di desa khususnya pelaku-pelaku ekonomi desa ini akan lebih punya keberdayaan kira-kira seperti itu. Jadi ini inline dengan semangat yang ada di dalam komunitas kita, relawan pemberdayaan desa Nusantara, yang menjadi tagline kita adalah masyarakat desa cerdas, aparat desa profesional, menuju desa yang bahagia, mandiri, sejahtera. Jadi kita mulainya dari peningkatan kecerdasan masyarakat. Kira-kira itu silakan kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan dan nanti Kang Yudi bisa memberikan respon juga peluang-peluang kerjasamanya antara Kode Indonesia dengan Forum BUMDes pasti sangat mungkin untuk dilakukan. Silakan, ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, kita akhiri perjumpaan kita. 1 jam kita sudah berdiskusi. Mungkin Kang Yudi dan Kang Boyke bisa memberikan closing statement dan mungkin bisa sekaligus merespon apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan dari Forum BUMDes Indonesia. Baik, eh, mungkin bukan closing statement ya. Jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Panudi, terus kemudian oleh Pak Taripan gitu ya. Kondisi ini memang kondisi yang real bahwa eh, kita memang sangat perlu untuk melevel up diri untuk bahkan kami pun juga dari apa namanya apa istilah pemateri gitu ya para profesional seperti Pak Panudi, Pak Taripan pun juga tentu kita sama-sama perlu untuk melevel up diri, melevel up diri. Nah, mudah-mudahan peluang ini menjadi menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu semua, buat teman-teman semua, dan kita berharap kita segera bertemu di 2 minggu lagi ya, tanggal 1 November dan 2 November untuk pertemuan pertama. Dan jangan lupa untuk melakukan pendaftaran, silakan di chat sudah saya sampaikan juga QR code untuk di-scan atau lebih mudahnya melalui link yang Bapak Ibu tinggal klik terus kemudian nanti akan tergabung ke WA Group. Nah, di WA Group tersebut kami beberapa saat hanya satu arah. Jadi kami menunggu Pak Koco dari tim ada dari teman-teman semua bergabung, baru kemudian kita akan lakukan pembukaan pendaftaran. Lebih kurang mungkin mekanismenya seperti itu. Terima kasih dari Desa Institut. Kami pamit undur diri dan silakan mungkin Pak Koco untuk menutup selanjutnya. Oke, Kang Yudi ada yang ingin disampaikan di penghujung acara kita? Hmm, dari saya mungkin ini kesempatan silaturahmi dan belajar yang sangat baik. Eh, Tim Kode Indonesia juga sudah mencoba memfasilitasi
dan mengakomodir banyak hal sehingga sinergi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan betul tadi ini bukan hanya untuk pendamping sebetulnya, kalau mau dibuka ini untuk pengembangan diri, modulnya lebih ke situ. Jadi ditunggu mumpung terjangkau, Kode Indonesia juga Desa Institute tentunya kembali ke niat awal bahwa kami ingin membangun literasi eh, dan juga menjadi sumber eh, informasi dan pengetahuan untuk membangun desa yang kita cintai. Jadi sampai bertemu di programnya, eh, jangan ragu untuk mendaftar melalui link yang sudah disiapkan dan juga jangan ragu untuk berinteraksi termasuk di kelasnya nanti kalau ada yang harus ditanyakan ya silahkan ditanyakan. Insya Allah pematerinya juga helpful dan senang kalau ada yang nanya. Itu aja mungkin Pak Koco. Sampai jumpa kawan-kawan di sesi eh, capacity building untuk pendamping desa ataupun nanti sesi konsultasi dengan untuk BUMDes dan koperasi desa. Monggo Pak Koco. Oke, terima kasih Kang Yudi, terima kasih Kang Boyke yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Semoga ini menjadi awalan kita untuk bisa berbuat baik kepada lebih banyak orang. Dan silakan kawan-kawan segera bergabung. Ini tidak menjadi satu keharusan, ini adalah pilihan. Dan pilihan kawan-kawan ketika bergabung bersama kami, insya Allah akan menjadi satu kemanfaatan untuk kita semua. Sampai di sini kawan-kawan kita akhiri perjumpaan kita. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam sehat bahagia untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai. Sampai jumpa, salam desaisme. Terima kasih. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.